Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Eli Susanto selaku dosen pembimbing serta Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Aris Priatopani, mahasiswa program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis yang berjudul Analisis Strategi Corporate Social Responsibility melalui pendekatan model Stakeholder Silence. Studi pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar. Bapak dan Ibu penguji, dalam beberapa tahun terakhir, paradigma CSR telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. CSR tidak lagi dipahami hanya sebagai kegiatan filantropi atau pemberian bantuan sosial, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk membangun keberlanjutan, menjaga legitimasi, serta memperkuat hubungan dengan stakeholder. Perubahan paradigma tersebut sangat relevan bagi industri energi. Sebagai perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat, PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar berinteraksi dengan berbagai kelompok stakeholder. Setiap kelompok tersebut memiliki kepentingan, pengaruh, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan menghadapi tantangan dalam menentukan siapa yang perlu diprioritaskan dalam penyusunan dan pelaksanaan program CSR. Sebenarnya perusahaan telah memiliki berbagai instrumen seperti social mapping, forum komunikasi, indeks kepuasan masyarakat, serta social return of investment atau SROI. Namun, instrumen tersebut belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar yang sistematis untuk menentukan prioritas stakeholder. Akibatnya, terdapat resiko bahwa keputusan CSR lebih dipengaruhi oleh stakeholder yang paling aktif, menyampaikan aspirasi, atau memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan stakeholder yang sebenarnya memiliki kebutuhan paling mendesak. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan stakeholder silence model sebagai kerangka untuk membantu menentukan prioritas stakeholder secara lebih objektif melalui 3 atribut utama, yaitu power, legitimasi, dan urgensi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan strategi CSR tidak hanya efektif dari sisi perusahaan, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki 2 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana stakeholder di wilayah operasional UP Muara Tawar dapat dipetakan berdasarkan atribut power, legitimasi, dan urgensi. Kedua, bagaimana strategi CSR perusahaan dapat diselaraskan dengan tingkat silence masing-masing stakeholder. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi stakeholder yang penting, tetapi juga mengevaluasi apakah strategi CSR yang telah berjalan sudah sesuai dengan tingkat prioritas stakeholder tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama, mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan atribut power, legitimasi, dan urgensi. Kedua, mengevaluasi keselarasan stakeholder strategi CSR dengan tingkat silence stakeholder sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penerapan stakeholder silence pada sektor energi. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan program CSR. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori yang saling terintegrasi sebagaimana ditunjukkan pada slide berikut ini. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang saling berkaitan. Pertama, strategi CSR yang menjadi konteks bahwa CSR merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menciptakan nilai keberlanjutan. Kedua, stakeholder teori yang menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan seluruh pihak yang mempengaruhi maupun terdampak oleh aktivitas perusahaan. Namun, karena perusahaan tidak mungkin memberikan perhatian yang sama kepada seluruh stakeholder, maka digunakan stakeholder silence model untuk menentukan prioritas berdasarkan 3 atribut utama, yaitu power, legitimasi, dan urgensi. Selanjutnya, hasil klasifikasi tersebut diterjemahkan melalui power interest grid untuk menentukan strategi engagement yang paling sesuai bagi masing-masing kelompok stakeholder. Dengan demikian, stakeholder tersebut membentuk satu alur yang utuh, mulai dari menentukan siapa yang diprioritaskan, hingga menentukan bagaimana perusahaan sebaiknya membangun hubungan dengan stakeholder. Setelah menjelaskan landasan teori yang digunakan, berikutnya saya akan menjelaskan kerangka penelitian serta metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, saya menyusun penelitian ini ke dalam 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah why, yaitu mengidentifikasi permasalahan utama. Permasalahan yang saya temukan bukan terletak pada pelaksanaan program CSR, melainkan pada belum adanya mekanisme yang secara eksplisit memprioritaskan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingannya. Tahap kedua adalah what, yaitu fokus penelitian yang mencakup strategi CSR, identifikasi stakeholder, dan evaluasi kesesuaian strategi perusahaan dengan karakteristik stakeholder. Tahap kedua adalah how, yaitu proses analisis.
Data hasil wawancara dan dokumen perusahaan dianalisis menggunakan atribut power, legitimasi, dan urgensi, kemudian diklasifikasikan berdasarkan stakeholder challenge dan dipetakan menggunakan power interest grid. Tahap terakhir adalah outcome, yaitu menghasilkan peta stakeholder, mengevaluasi keselarasan strategi CSR, serta menyusun rekomendasi tata kelola CSR yang lebih sistematis. Dengan kerangka tersebut, alur penelitian berjalan secara logis mulai dari identifikasi masalah hingga rekomendasi yang diusulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus pada PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memahami proses penentuan prioritas stakeholder dalam penyusunan strategi CSR, bukan menguji hubungan antar variabel secara statistik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen CSR dan stakeholder terkait, serta didukung oleh analisis dokumen perusahaan seperti laporan CSR, social mapping yang ada dalam IKM dan SROI. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan Directed Content Analysis, yaitu dengan melakukan coding berdasarkan 3 atribut power, legitimasi, dan urgensi. Kemudian mengklasifikasikan stakeholder sesuai tingkat challenge dan strategi engagement yang tepat. Dengan metode tersebut, analisis tetap berjalan berdasarkan landasan teori, namun seluruh kesimpulan disusun berdasarkan temuan dan empiris di lapangan. Pada penelitian ini, IKM dan SROI digunakan sebagai data triangulasi, bukan sebagai metode analisis utama. Hasil menunjukkan bahwa IKM pada tahun 2025 mencapai 91,09% yang termasuk kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa program CSR memperoleh tingkat penerimaan yang tinggi dan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, SROI sebesar 1,87% menunjukkan bahwa setiap Rp1 investasi sosial menghasilkan manfaat sosial sebesar sekitar Rp1,87. Namun demikian, kedua indikator tersebut hanya berfungsi sebagai penguat hasil wawancara. Temuan utama penelitian tetap berasal dari analisis terhadap atribut power, legitimasi, dan urgensi. Menariknya, meskipun indikator kuantitatif menunjukkan hasil yang positif, wawancara masih menemukan beberapa ruang perbaikan, seperti penguatan pendampingan teknis, pengembangan kelembagaan, kelompok masyarakat, dan peningkatan keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan CSR tidak hanya diukur dari tingkat kepuasan atau nilai manfaat sosial, tetapi juga dari kualitas proses pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas stakeholder. Bagian ini merupakan inti dari penelitian, yaitu hasil analisis stakeholder berdasarkan 3 atribut dalam stakeholder challenge model, yaitu power, legitimasi, dan urgensi. Temuan pertama berkaitan dengan power atau tingkat pengaruh stakeholder terhadap perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor seperti kantor pusat, manajemen unit, pemerintah desa, perangkat kewilayahan, dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang tinggi karena memiliki kewenangan formal, akses terhadap pengambilan keputusan, serta mempengaruhi opini maupun kebijakan. Temuan kedua berkaitan dengan legitimasi. Kelompok seperti masyarakat ring 1, nelayan, masyarakat rentan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat memiliki legitimasi yang tinggi karena mereka merupakan pihak yang secara langsung menerima manfaat maupun merasa dampak dari aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, klaim yang mereka sampaikan memiliki dasar yang kuat dan layak menjadi perhatian perusahaan. Sementara itu, dari aspek urgensi, penelitian menemukan beberapa isu yang paling sering muncul dalam wawancara, yaitu kebutuhan air bersih, peningkatan kesejahteraan nelayan, kesempatan kerja, kebantuan kepada kelompok rentan, serta pendampingan teknis terhadap program pemberdayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa prioritas stakeholder tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan besarnya pengaruh, tetapi harus dipertimbangkan secara bersamaan power, legitimasi, dan urgensi. Dengan demikian, keputusan CSR akan lebih objektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Tahap berikutnya adalah menerjemahkan hasil klasifikasi stakeholder ke dalam power interest grid, sehingga perusahaan dapat menentukan strategi engagement yang sesuai bagi masing-masing kelompok stakeholder. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 4 kelompok stakeholder. Kelompok player seperti pemerintah desa, pemerangkat wilayah, tokoh masyarakat, dan manajemen CSR merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi, sehingga perlu dikelola secara intensif melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Kelompok context setter seperti kantor pusat dan regulator memiliki pengaruh tinggi, namun kepentingannya lebih bersifat strategis. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga komunikasi dan memastikan kebutuhan informasi mereka tetap terpenuhi. Kelompok subjek, yaitu kelompok nelayan dan masyarakat rentan, memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi pengaruhnya relatif rendah. Kelompok ini memerlukan pendekatan yang lebih proaktif melalui pemberdayaan dan pendampingan agar aspirasinya tidak terabaikan.
Kelompok crowd cukup dipantau karena tingkat pengaruh dan kepentingan relatif rendah. Selain pemetaan tersebut, penelitian juga menemukan gap strategis. Program CSR yang dijalankan perusahaan sebenarnya telah memberikan hasil yang baik. Namun, proses penentuan prioritas stakeholder masih lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme yang bersifat administratif maupun komunikasi yang berkembang di lapangan. Dan belum didukung oleh mekanisme prioritisasi yang terdokumentasi secara eksplisit berdasarkan power, legitimasi, dan urgensi. Akibatnya, terdapat resiko bahwa stakeholder yang lebih vokal atau memiliki kekuasaan lebih besar memperoleh perhatian yang lebih besar dibanding stakeholder yang memiliki kebutuhan lebih mendesak. Inilah yang menjadi temuan strategis utama dalam penelitian ini. Gap penelitian ini bukan menunjukkan bahwa CSR belum berjalan dengan baik, tetapi bahwa mekanisme prioritisasi stakeholder belum dilembagakan secara sistematis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu model tata kelola CSR yang terdiri atas 5 tahapan. Tahap pertama adalah diagnos, yaitu mengidentifikasi stakeholder dan mendokumentasikan atribut power, legitimasi, dan urgensi melalui silence register. Tahap kedua ada prioritize, yaitu mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tingkat silence sehingga perusahaan memiliki dasar yang jelas dalam menentukan prioritas program. Tahap ketiga adalah engage, yaitu menentukan strategi komunikasi dan keterlibatan stakeholder menggunakan power interest grid. Tahap keempat adalah monitor, yaitu mengevaluasi pelaksanaan program melalui berbagai instrumen yang telah dimiliki perusahaan seperti IKM, SROI, forum komunikasi, dan umpan balik stakeholder. Tahap terakhir ada improve, yaitu melakukan penyempurnaan program berdasarkan hasil evaluasi sehingga proses CSR berjalan secara berkelanjutan. Kontribusi utama penelitian ini adalah usulan silence register sebagai instrumen tata kelola yang mendokumentasikan proses prioritisasi stakeholder. Dengan adanya mekanisme tersebut, keputusan CSR tidak lagi hanya didasarkan pada pengalaman atau respon terhadap isu yang muncul, tetapi pada prioritas yang lebih sistematis, transparan, dan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini tidak menawarkan program CSR baru, melainkan menawarkan cara yang lebih baik dalam menentukan prioritas stakeholder sebagai dasar penyusunan strategi CSR. Bapak dan Ibu penguji, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan penelitian berdasarkan 2 tujuan yang telah dirumuskan. Pertama, penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan atribut power, legitimasi, dan urgensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, perangkat kewilayahan, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, dan manajemen unit merupakan stakeholder dengan tingkat silence yang tinggi, sehingga menjadi prioritas dalam pengelolaan hubungan perusahaan. Di sisi lain, penelitian juga menentukan bahwa kelompok masyarakat rentan memiliki legitimasi dan urgensi yang tinggi, tetapi power yang relatif rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok yang sangat membutuhkan perhatian perusahaan, namun memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa strategi CSR UP Muara Tawar pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian IKM dan SROI yang cukup baik dan besar, yang menunjukkan adanya penerimaan sosial dan manfaat program yang positif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa proses penentuan prioritas stakeholder masih belum terdokumentasi secara eksplisit berdasarkan atribut power, legitimasi, dan urgensi. Oleh karena itu, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa efektivitas CSR akan semakin kuat apabila praktik-praktik yang tadi berjalan diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola yang secara sistematis memprioritaskan stakeholder berdasarkan stakeholder silence. Keberhasilan CSR tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga oleh ketepatan perusahaan dalam menentukan siapa yang harus diprioritaskan. Penelitian ini memiliki implikasi pada 2 aspek. Pertama, penelitian ini memperkuat penerapan stakeholder silence model dalam konteks CSR sektor energi, sekaligus menegaskan bahwa stakeholder silence dan power interest grid memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Stakeholder silence digunakan untuk menentukan prioritas stakeholder, sedangkan power interest grid digunakan untuk menentukan strategi engagement. Kedua, penelitian ini mengusulkan penyusunan silence register sebagai instrumen tata kelola yang mendokumentasikan stakeholder berdasarkan atribut power, legitimasi, dan urgensi, tingkat prioritas, serta tindak lanjutnya. Dengan mekanisme tersebut, proses pengambilan keputusan CSR diharapkan menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kasus pada satu unit pembangkitan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa praktik CSR yang sudah baik akan memberikan nilai yang lebih besar apabila didukung oleh tata kelola yang mampu menentukan prioritas stakeholder secara sistematis dan berbasis bukti.
Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.